Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lulu Aulia Maulida dari Prodi PG PAUD semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara melakukan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Untuk mempersingkat waktu, kita awali dulu seperti biasa. Kita akan memahami konsep dasar dalam analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat atau Y. Jadi di sini tujuan dari regresi berganda adalah mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Jika hanya satu variabel bebas, maka disebut dengan regresi berganda sederhana. Namun jika lebih dari satu disebut dengan berganda. Nah, di sini saya mempunyai data yang akan saya uji regresi bergandanya, di mana nanti kita akan mencari tahu apakah aplikasi Quiver sebagai X1 dan Minat sebagai X2 berpengaruh terhadap hasil kemampuan mewarnai, yaitu variabel Y ya. Ini berarti terdiri dari dua variabel bebas ya kan, X-nya. Jadi termasuk dalam kategori analisis regresi berganda. Nah, yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi dalam analisis regresi berganda itu ada yang namanya uji T. Uji T itu untuk mengetahui pengaruh. Misalkan di sini pengaruh X1, di sini ya, pengaruh X1 secara tersendiri terhadap Y. Dalam hal ini pengaruh aplikasi Kuiper terhadap hasil kemampuan mewarnai tanpa variabel minat. Ini disebut dengan uji T. Selanjutnya, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi kalau uji F itu mengetahui pengaruh aplikasi Quiver dan Minat secara bersama-sama atau secara gabungan terhadap hasil kemampuan mewarnai atau Y. Itu disebut dengan uji F. Sekarang selanjutnya ada koefisien determinasi, berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi nanti kita juga akan mencari tahu berapa persen pengaruh yang diberikan aplikasi Quiver dan Minat secara bersama-sama atau secara simultan terhadap hasil kemampuan mewarnai, begitu. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke praktek pengolahan data dengan SPSS ya. Dan menggunakan metode atau analisis regresi berganda. Seperti biasa, saya buka dulu program SPSS-nya seperti ini. Selanjutnya saya klik variabel view. Pada bagian name yang pertama, saya akan ketikkan X1. Dan yang keduanya X2. Dan yang ketiganya Y. Pada bagian label disesuaikan dengan datanya ya. Jadi yang pertama itu berarti X1-nya adalah aplikasi Quiver. Dan yang keduanya berarti Minat. Dan yang Y-nya ya ini. Yang Y-nya itu hasil kemampuan mewarnai. Di sini kita langsung aja ya, kita buka data view-nya. Untuk type, desimal, dan values dan sebagainya tidak usah diisi. Kita langsung ke data view aja. Tadi data view, kita sesuaikan saja, kita masukkan data yang ada di Excel tadi. Langsung kita blok saja semuanya. Saya kopikan ke sini. Saya paste di sini. Di sini saya sudah terinput datanya. Saya mempunyai 10 sampel yang akan saya gunakan untuk uji regresi berganda. Selanjutnya adalah analisis data. Saya akan klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Pada variabel hasil kemampuan mewarnai, saya pindahkan ke kolom dependent, sedangkan
aplikasi Kuiper dan minat saya akan blok di sini. Saya akan pindahkan ke independen. Nanti di sini kita langsung klik saja oke ya. Nah, di sini muncul output regresi dengan tulisan regression. Ini adalah output dari analisis regresi berganda. Kemudian kita tinggal menginterpretasikan atau memahami hasil dari output ini untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Di sini saya mempunyai 3 hipotesis yang akan saya uji. Perumusan hipotesis ya. Yang pertama adalah hipotesis pertama, terdapat pengaruh aplikasi Kuiper X1 terhadap hasil kemampuan mewarnai Y. Terus hipotesis yang keduanya, terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap hasil kemampuan mewarnai atau Y. Dan yang hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh aplikasi Kuiper atau X1 dan minat atau X2 secara simultan terhadap hasil kemampuan mewarnai. Di sini mohon maaf secara simultan terhadap hasil kemampuan mewarnai. Tingkat kepercayaan di sini 95% atau A sama dengan 0,05. Selanjutnya kita bahas hasil dari output ini, di mana dasar pengambilan keputusannya ya. Untuk uji T, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Cara mencari T tabel, karena ini ada perbandingan antara T hitung dan T tabel, maka kita cari terlebih dahulu nilai T tabelnya berapa. Di sini rumus T tabel adalah T tabel sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. Nah, jadi di sini A ini adalah tingkat kepercayaannya, yaitu 0,05. Dan N itu adalah yang ini yang N. Yang N-nya adalah jumlah sampelnya, yaitu tadi berarti jumlah sampel yang saya gunakan adalah 10 ya. Di sini ada 10. Ada 10. Dan K itu adalah variabelnya, variabel X-nya. Ada berapa? Di sini saya ada 2 ya, aplikasi Kuiper dan minat, berarti ada 2. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal rumuskan ya. A itu adalah 0,05 ya kan ya. Dibagi 2 menjadi hasilnya adalah 0,025. Kemudian N itu kan tadi 10, dikurangi K-nya itu tadi adalah 2 variabel X-nya, dikurangi 1 berarti hasilnya 7 ya. Nah, sekarang kita tinggal buka T tabelnya. Di sini kita akan mencari 0,025. 7 itu nilainya berapa? Di sini saya sudah menyiapkan tabel T-nya. Nih, kita tarik. Ini kan 0,025 ya. Sebentar saya perbesar dulu. 0,025 ditarik tadi ke angka berapa? Ke 7 ya, ke 7. Berarti dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dapatnya 2,365. Betul ya, 2,365. Selanjutnya kita ke ini ya, ke uji F-nya. Nah, yang pertama itu jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau F hitung jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 atau
F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Seperti cara yang tadi uji T, kita mencari F tabelnya terlebih dahulu. Rumusnya F tabel di sini adalah F dalam kurung K, kemudian N dikurangi K. Berarti tadi N dan K-nya sudah diketahui ya. Ini adalah jumlahnya kan tadi. Oh, ini K-nya itu berarti tadi jumlah variabel bebasnya, variabel bebas yang X itu kan 2 ya. Nah, N dikurangi K. N ini kan jumlahnya tadi, jumlah sampel yang saya gunakan ada 10. 10 dikurangi 2 berarti 8. Nah, sekarang kita cari F tabelnya juga sesuai F tabelnya. Di sini saya sudah menyiapkan F tabel ya. F tabel. Tadi katanya F tabel. Sebentar saya perbesar terlebih dahulu. Nah, F tabel tadi 2 ya. 2 kemudian 8. Sebentar. 2 kemudian 8. 2 kemudian 8 berarti di sini. 8 berarti di sini. 4,46. Kita lihat apakah sudah betul? Sudah ya, berarti 4,46. Untuk T tabel dan F tabelnya kalian bisa download di Google ya. Nah, kita kembali lagi ke interpretasi dari hasil output yang sudah kita analisis tadi. Di sini saya sudah mempersiapkan ringkasan ya untuk pembahasan masing-masing uji, yakni uji T dan uji F. Nah, sini ya. Nih, hasil output yang ini nih. Yang ini. Nah, yang ini. Sekarang kita lanjut ke sini, Tar. Yang A, pengujian hipotesis pertama, H1. Jadi saya tadi sudah kopikan ke sini ya, hasil outputnya. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 ya. X1 terhadap Y, jadi aplikasi Kuiper terhadap kemampuan mewarnai adalah sebesar 0,14. Itu berarti lebih kecil ya daripada 0,5. Dan nilai T hitung adalah 3,262. Itu berarti lebih besar daripada T tabel yang tadi kita sudah cari ya, yaitu 2,365. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Sekarang yang B-nya, pengujian hipotesis kedua. H2, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 ya, X2 atau minat terhadap Y atau kemampuan mewarnai adalah 0,358. Yang ini itu berarti lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung 0,985. Yang berarti lebih kecil daripada T tabel 2,365. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 hipotesis yang kedua itu ditolak ya. Yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 atau minat terhadap kemampuan mewarnai atau Y. Jadi untuk X1 ini berpengaruh, sedangkan untuk X2 ini tidak berpengaruh terhadap berdasarkan uji T ini ya, terhadap Y. Selanjutnya kita akan membahas uji F, pengaruh bersama-sama atau simultan antara aplikasi Kuiper dan minat terhadap kemampuan mewarnai. Namun sebelum itu di sini saya sudah menyiapkan kurva dalam uji T yang menunjukkan apakah ada pengaruh atau tidak. Jika area hipotesis ditolak, nih saya sudah menyiapkan ya, area hipotesis ditolak berarti di sini adalah area yang tidak berpengaruh. Dan di sini adalah area yang berpengaruh. Cara bacanya, nah di sini kan kita sudah dapat T tabelnya itu adalah 2,365, berarti di sini ya. Jadi ke sini arahnya itu adalah negatif dan ke sini adalah positif. Jadi ke sini itu berpengaruh yang positif, sedangkan ke sini tetap berpengaruh namun negatif.
Nah, di sini tadi kita sudah temukan X1-nya itu adalah T hitungnya didapatkan adalah 3,262 ya. Berarti ada di sebelah sini. Itu berarti hipotesis diterima. Sedangkan tadi untuk, mohon maaf ini X2 ya. Mohon maaf ini X2 di sini. Di sini itu T hitungnya adalah 0,985. Di sini berarti hipotesis ditolak ya. Mohon maaf ini sekali lagi adalah X2. Yang ini X1 dan ini X2. Jadi itu cara bacanya ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke uji F. Tabel output yang kita perlu perhatikan adalah pada bagian ANOVA ya, yang ANOVA sebentar. Yang ANOVA yang itu. Yang ini. Saya sudah buktikan di sini juga. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah 0,002 yang ini ya. Itu berarti lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung sebesar 16,166 lebih besar daripada tabel F yang tadi sudah kita cari ya, yaitu 4,46 di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis ketiga ini adalah diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Sehingga ada hasil yang perlu kita bahas ya di sini. Nah, yang di sini ya. Dari perumusan hipotesis ini, di mana H1 atau aplikasi Quiver berpengaruh terhadap kemampuan mewarnai. Kemudian minat tidak berpengaruh terhadap hasil kemampuan mewarnai. Sedangkan aplikasi Quiver dan minat secara bersama-sama atau simultan juga berpengaruh terhadap kemampuan mewarnai. Selanjutnya ada koefisien determinasi yang kita akan pakai di sini adalah yang ini ya, output yang ini, yang model summary yang ini saya sudah kopikan ke sini. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,822. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 82,2%. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.